kita nanti akan melanjutkan penampilan atau presentasi dari yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi slow, ini memang slow karena materinya kelihatannya Pak Sunarta menyiapkan yang tidak terlalu banyak. Eh, Fisika itu apa namanya, bisa di mastery atau bisa dikuasai dengan practicing ya. Jadi dengan apa namanya, mengerjakan soal-soal begitu. Jadi dengan mengerjakan soal-soal kita jadi terbiasa. Kalau disarankan itu fisika itu tidak dihafalkan cara mengerjakannya. Tetapi mungkin kalian sudah sering sekali mendapatkan bimbingan tes ya, cara mengerjakan fisika yang shortcut begitu. Jadi kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Ya, itu sebenarnya kalau di kuliah itu tidak disarankan karena yang di fisika itu semuanya bisa dinalar ya. Memang jadi agak lama pengerjaannya, tetapi yang dibangun itu adalah nalarnya. Dinalar bagaimana kita menyelesaikan soal dengan berurutan, dengan tidak perlu menghafal caranya, karena kalau kalau kalian menghafal caranya itu nanti jadi terlalu penuh ya, terlalu penuh cara di dalam kepala kita. Apa namanya? eh, Beberapa persamaan dasar memang harus dihafalkan. Ya, persamaan-persamaan dasar harus dihafalkan. Tapi persamaan-persamaan turunan itu bisa diturunkan dari persamaan dasar. Ini akan sangat berguna bagi kalian yang nantinya apa namanya, kedepannya bergelut dengan menggunakan ilmu fisika ini. Jadi tidak perlu digarap apa namanya, tidak perlu dihafalkan caranya, tetapi yang penting apa namanya, basicnya diketahui dan apa namanya, urut-urutan pengerjaannya pernah dikerjakan. Jadi flow-nya pernah dikerjakan. Nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, baiklah. Jadi dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kelihatannya kita kemarin sampai di sini. Nah, kita sudah tunjukkan kemarin bahwasanya persamaan pertama kali untuk fisika dasar 2 adalah persamaan hukum gaya dari hukum kolom namanya ya. Jadi persamaan gaya dari hukum kolom. Ini adalah persamaan vektor, kemarin saya sampaikan. Yang di bawah ini adalah besarnya pangkat 3 ya. Kemudian yang sebelah kanan ini vektor ya. Vektor itu isinya adalah besarnya sama arahnya. Sehingga kalau ini dibuka menjadi besar dan arahnya saja, maka di depan ini akan kita dapatkan besarnya dan arahnya. Ya. Besarnya seperti ini ya, ini besarnya berarti besar jaraknya. Ya, kalau ada vektor begini berarti arahnya. Nah, jadi ini besarnya dibagi besar pangkat 3 dari besar kuadrat, tetapi di sini masih ada arahnya. Jadi seperti persamaan hukum gaya Newton ya yang dulu pernah diberikan. Ini gaya ini terkait dengan vektor. Jadi segala aturannya juga mengikut vektor ya. Oke, contohnya ada di dua gambar yang kita lihat yang sebelah kiri ini dulu. Di sini ada muatan Q1 yang oranye dan Q2 yang biru, katakanlah Q1 dan Q2. Jadi saya punya muatan Q1 dan muatan Q2, yang satu plus, yang satu minus. Jaraknya adalah RIJ. Jaraknya adalah RIJ. Dan tentu saja kita akan mendapatkan feeling tentang gaya, karena ini dua muatan yang berbeda tanda, maka akan ada saling tarik-menarik ya. Jadi yang plus ini akan memiliki gaya yang ke arah kanan, kemudian yang biru ini akan memiliki gaya yang ke arah kiri. Sekali lagi, FIJ atau F12 dengan F21 itu besarnya sama.
FIC dan FJI besarnya sama. Nah, ini kadang-kadang kita confuse ya, ada suatu seperti tadi di kuis kelihatannya saya buat seperti itu, ada muatan yang satunya besar sekali, yang satunya kecil sekali. Itu gayanya besar yang mana? Itu gayanya sama saja. Ya, gayanya sama saja. Tidak beda, gaya yang besar akibat yang kecil akan sama dengan gaya yang kecil akibat yang besar. Besarnya sama. Ya, ya. Oke, jadi kalau muatan tandanya beda berarti arahnya adalah saling tarik-menarik ya, arah ke arah dalam. Kemudian yang ini, yang contoh yang kedua ini muatan tandanya sama, yang satu QI, yang satu QJ. Tandanya sama. Jadi dalam gaya ini yang dilihat adalah tandanya. Tanda dan nanti feeling terhadap arahnya. Jadi karena ini tandanya sama, maka akan saling tolak menolak. Ini FIC, ini FJI. Oke, demikian pula kalau muatannya sama-sama negatif ya. Jadi akan kita dapatkan gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak. Yang sekali lagi besarnya gaya tolak yang terjadi di QI itu sama dengan gaya tolak yang besarnya di QJ. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat secara 3 dimensi dalam koordinat kartesian kira-kira semacam ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z-nya. Ya, saya meletakkan suatu muatan positif di suatu ruangan di sini ini, di suatu ruangan ya, yang memiliki vektor arah RI dari titik 0 ini, arahnya RI di sini. Kemudian saya letakkan juga muatan yang kedua, QJ positif juga di ruangan yang sama, tapi posisinya berbeda. Dia berada pada vektor arah RJ, ya, berada sejauh RJ, ya, dari titik 0. Maka kita bisa menghitung gaya antar dua muatan tadi. By feeling tentu saja karena ini positif semua, maka gayanya adalah saling tolak menolak. Ya. Oke. Jadi seperti perjanjian di depan ini tadi ya, ini kita akan dapatkan FI akibat J, ini adalah FJ akibat I. Oke. Besarnya berapa? Besarnya tinggal dihitung saja dengan cara semacam ini. Jadi kadang-kadang di fisika itu kita membutuhkan logik ya, logika. Kelihatannya hampir semua keilmuan ketika kalian berurusan dengan final S1 ya, atau skripsi, atau tugas akhir, itu logika itu adalah sesuatu yang sangat penting. Logika sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang logika itu bisa mengalahkan persamaan ya. Jadi logika bisa mengalahkan persamaan. Kadang-kadang bagaimana berpikir logis, karena tidak semua kejadian yang nanti kalian temui di dalam pengerjaan skripsi itu bisa dibuat persamaannya, hanya bisa di logika saja, hanya bisa di logika. Jadi mulai dari sekarang saya harapkan kita bisa membangun logika ya, sehingga akan lebih nyaman ke depannya. Oke ya. Jadi kira-kira semacam ini. Jadi ini kalau ada 2 atau lebih berarti jumlahnya adalah jumlahan vektor sekali lagi. Kalau ini kan cuma 2 ya. Kalau saya tambahkan satu yang ketiga di RK misalkan di posisi di pointer warna merah ini, kalau itu adalah tandanya negatif ya, berarti kalian harus bisa membayangkan berarti untuk muatan QI ini akan ada gaya FIJ ke arah sana dan FIK menuju ke arah K, karena K-nya negatif saya pasang di sini. Jadi kalian bisa bayangkan arahnya, jangan sampai salah membuat arahnya. Ini saya baca saja. Gaya yang dilakukan oleh suatu muatan titik pada muatan titik lainnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Ya, jadi gayanya bekerja pada sepanjang garis yang menghubungkan. Besarnya gaya interaksi sama, namun arahnya selalu berkebalikan. Ya, besarnya gaya interaksi sama namun arahnya selalu berkebalikan. Gaya tolak menolak untuk kedua muatan yang sejenis dan tarik menarik untuk kedua muatan yang berlawanan jenis. Jadi ini sudah ada contohnya di sebelah kiri tadi. Oke, jadi basicnya seperti ini. Jadi kalian mengerjakan soal apapun itu kalau kita kembali ke basicnya itu akan mudah nanti mengerjakannya. Begitu ya kira-kira.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya variasi dari latihan soal untuk teori semacam ini itu adalah eh, kita diminta untuk menghitung gaya-gaya atau fenomena gaya netonya ya, atau gaya sisanya dari suatu muatan atau beberapa muatan yang terletak pada suatu konfigurasi tertentu. Ya. Jadi misalkan saja di gambar kiri atas ini ya, di kiri atas itu ada 3 muatan, yang Q1 itu positif, Q2 itu positif, Q3 itu negatif. Letaknya seperti ini. Di sini, dan di sini. Nah, tentu saja kita bisa menguraikan gaya-gaya yang ada di tiap-tiap muatan itu tadi. Jadi kalau misalkan saja di muatan Q1 ini, itu kita akan mendapatkan gaya yang terjadi di Q1 akibat Q2 dan akibat Q3. Akibat Q2 tentu saja adalah berlawanan arahnya karena dia saling menolak ya, tandanya sama. Arahnya ke atas, ke kanan atas ya, atas kanan ya, ini atas ke kanan sedikit. Ya. Kalau Q1 akibat Q3 tentu saja arahnya ke kanan karena dia saling tarik menarik. Oke ya, demikian pula untuk yang Q2. Untuk yang Q2 akibat Q1 arahnya ke sana, untuk Q2 akibat Q3 arahnya ke sana. Demikian pula yang terjadi di Q3 itu adalah arahnya ke arah Q1 dan ke arah Q2 karena saling menarik. Nah, jadi dari semacam ini kita kalau sudah bisa menggambarkan arah-arah vektor dari gaya, itu kita bisa bermain-main penjumlahan vektor di sini nanti. Ya, kita bisa main-main penjumlahan vektor. Tentu saja kalau kita menjumlahkan vektor, mestinya kita harus membutuhkan persamaan sudut ya, persamaan sudut. Karena apa? Karena vektor-vektor tadi membentuk sudut. Ya, Anda bisa logikakan penjumlahannya adalah proyeksi ya. Jadi kalau kalian mau menjumlahkan F31 dan F32, itu kalian gunakan proyeksinya. Ya, proyeksinya. Atau bisa kita dapatkan gambaran virtualnya atau gambaran penjumlahannya menjadi ke arah sini. Oke ya, jadi yang penting kalian harus bisa menjumlahkan dari sisi vektor. Jumlah interaksi yang dialami masing-masing muatan adalah N-1. Dengan N adalah jumlah muatan yang saling interaksi. Ini rumus praktis ya, rumus aturan tangan ya, aturan jempol gitu ya, supaya mudah mengingatnya. Jadi kalau kalian disediakan ada 3 muatan, itu jumlah interaksinya ya jumlah muatan dikurangi 1, coba seperti itu. Kalau ada 3 muatan berarti jumlah interaksinya tiap-tiap muatan itu ada 2. Di sini saya bacakan, kalau ada 3 muatan, masing-masing muatan mengalami 2 gaya interaksi. Kalau 4 muatan, 3 gaya interaksi. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, pikirkanlah bagaimana cara menghitung gaya total yang dialami oleh masing-masing muatan. Bagaimana gaya totalnya? Oke, bagaimana cara menjumlahkannya? Tentu saja kita harus ikuti aturan vektor ya. Aturan vektor sudah diberikan dulu di fisika dasar 1, bagaimana cara menjumlahkan vektor. Gunakan itu ya untuk menjumlahkan vektor. Oke, kita lanjutkan. Sebentar saya lihat dulu, saya masih on ya. Oke, masih on. Tes ya, masih on. Karena kadang-kadang keluar sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah interaksi muatan diskrit untuk 6 muatan ya. Jadi ada muatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry, 7, 8. Ada 8. Ya, sorry, 8. Ada 8 ya. Jadi dengan tanda muatan mestinya disesuaikan dengan warnanya ya. Sesuaikan dengan warna. Kita ikutin aturan yang di belakang ini saja. Yang oranye itu plus, yang biru itu negatif. Yang ini positif, yang ini negatif. Nah, tentu saja karena tadi ada sesuai aturan di sebelumnya tadi, di sini kita punya 8 muatan, sehingga ada 7 interaksi gaya. 7 interaksi gaya.
Jadi posisinya semacam ini berada pada ujung-ujung titik atau ujung-ujung kubus ya. Jadi pada titik-titik ujung dari kubus ada 8 muatan dengan konstelasi semacam ini. Lakukan identifikasi gaya interaksi yang terjadi pada ruang kubus untuk 8 muatan tersebut. Nah, kalian sudah bisa membayangkan. Jadi kalau kita lihat pada muatan yang kedua, kalian bisa menggambarkan arah gayanya. Jadi 2 oleh 1, 2 oleh 4, 2 oleh 3, 2 oleh 5, oleh 6, dan seterusnya. Oke. Di sini dituliskan kasus ini tentunya tidak mudah dalam menghitung gaya total yang dialami pada masing-masing muatan. Jadi mestinya ini tidak mudah ya untuk menghitungkan karena ya kita harus menguraikan satu persatu. Ya, kita menguraikan satu persatu. Ya. Tapi biasanya kalau di dalam kondisi semacam ini kita bisa uraikan komponennya ya. Di sini tuliskan bisa diuraikan ya, diuraikan. Jadi kalau saya punya sebuah vektor pada arah tertentu, maka vektor tadi bisa saya arahkan menjadi vektor arah X, arah Y, arah Z. Ya, jadi vektor tadi bisa saya saya sebut kayak proyeksikan ya. Saya proyeksikan arah X, arah Y, arah Z. Coba kalian bayangkan kalau dari ketujuh gaya ini tadi itu saya proyeksikan ke dalam arah X, arah Y, arah Z. Jadi proyeksi berarti pakai kosinus ya. Kosinus dari sudut yang mengapitnya itu proyeksinya. Jadi kita akan mendapatkan 21 buah komponen gaya. Yang masing-masing 7 itu 7 arah X, 7 arah Y, 7 arah Z. Nah, kalau dengan aturan vektor kita bisa menjumlahkan dengan simple yang arah X itu dijumlah skalar saja, arah Y juga jumlah skalar, arah Z-nya juga jumlah skalar. Jadi ini salah satu strateginya. Jadi nanti outputnya kita akan mendapatkan sebuah vektor yang X-nya segini, Y-nya segini, Z-nya segini. Jadi vektor yang menunjukkan vektor 3 dimensi gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi silakan kembali ke bagaimana cara menjumlahkan vektor ya. Oke. Bila kubusnya adalah 10 kali 10 kali 10 cm, pikirkan vektor posisi pada masing-masing muatan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bila nilai muatan masing-masing sama, yaitu 100 mikrokolom dan tetapan elektrostatis adalah K, bagaimana cara menghitung nilai gaya interaksinya? Nah, jadi seperti saya gambarkan how to-nya tadi ya. How to-nya strategi mengerjakannya itu biasanya memang diproyeksikan kepada komponen-komponen vektornya atau diurai. Istilahnya adalah diurai dalam komponen-komponen vektornya. Komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Bisa ya kira-kira. Jadi ini ada satu ketetapan elektrostatis K, ini di depan tadi belum saya singgung. Ini nilai K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat ya, per kolom kuadrat. Kalau kalian sempat ya dihafalkan nilainya ini, karena nilai konstansa itu biasanya di dalam soal manapun itu sudah diberikan, sudah tersedia di soal. Tetapi ya untuk jaga-jaga ya lebih bagus kalau dihafal saja karena cuma cuma angka kecil gitu ya. Jadi diselipkan di otak kita sedikit ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Oke. Jadi tanpa perlu diajari mestinya kalian sudah bisa menghitung sendiri dengan baik ya, butuh oret-oretan gitu ya, butuh oret-oretan di kertas. Nah, kemudian ini ada contoh analitik dari yang interaksi 3 muatan ya, tadi ada muatan Q2 begini ya, misalkan ada muatan Q2, kemudian ada gaya ke arah sana yang namanya F23 dan gaya ke arah bawah kiri yang namanya F21. Jadi kita ingin mengkaji secara analitik bagaimana gaya interaksi pada muatan Q2 ini.
Ya, tentu saja yang berinteraksi dengan Q1 dan Q2 tapi tidak digambar di sini. Jadi kalau kita menuliskan notasi vektornya ya tentu saja semacam ini. F yang terjadi pada muatan 2 sama dengan F atau gaya muatan 2 akibat muatan 1 ditambah gaya pada muatan 2 akibat muatan 3. Penjumlahannya penjumlahan vektor semacam ini. Besarnya gaya interaksi untuk masing-masing komponen vektor adalah seperti perumusan tadi. Tapi ingat ya arahnya ya. Arahnya adalah yang ini R21 topi, yang ini R23 topi. Arahnya beda sehingga kita tidak bisa jumlahkan langsung karena ini adalah vektor. Oke ya, jadi persamaan gayanya simpel seperti ini. Besar gaya interaksi yang dialami oleh Q2 atau kita sebut sebagai Q2, nah itu adalah jumlahan vektor. Ya, jumlahan vektor antara F21 dan F23. Ya. Bisa kalian kerjakan dengan menguraikan dulu ke dalam komponen-komponen X dan Y bisa. Tapi kalau dijumlahkan penjumlahan secara langsung menurut aturan vektor ya kita pakai rumus ini. Ya. Ini adalah besarnya. Ya, ini besarnya sekali lagi ya, besarnya. Tetapi kalau kalian diminta untuk menuliskan dalam bentuk vektor ya nanti seperti ini. Ya, jadi F2 itu bisa F pada arah X tambah F pada arah Y. Jadi F21, F23 ini diubah menjadi F arah X, F arah Y. Kalau besarnya seperti ini. Ya. Jadi ini ditanyakan besarnya, amplitudenya. Oke. Jadi ini kira-kira cara menganalisisnya semacam itu. Nah, kemudian ini contoh analitik yang lain lagi untuk 4 muatan misalkan saja. Ya, untuk 4 muatan yang ini terjadi pada Q2 itu ada interaksi dari ketiga muatan yang lain namanya adalah F21, F24, F23. Kalau saya punya F21 yang arahnya ke sini, itu kira-kira muatan yang ke-1 itu positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif, ya tergantung letaknya. Jadi kalau saya meletakkan Q1 tadi di atas di sini ya gayanya benar seperti ini. Positif ya. Tapi kalau Q1 negatif, itu saya harus letakkan di bawah sini. Ya, jadi baru arahnya ke arah sana. Demikian pula untuk 23 dan 34. Nah, ini strateginya secara analitik seperti yang saya sampaikan tadi diuraikan ke dalam komponen X dan Y. Ya, dalam komponen X dan Y. Jadi kalau kita gambarkan secara ilustrasi menjadi semacam ini, ya. Ini adalah komponen-komponen dari ketiga jenis gaya tadi, ketiga jenis gaya tadi. Ini adalah gaya 23 yang ke arah sini adalah proyeksinya ke arah sumbu Y, yang di sini adalah proyeksinya ke arah sumbu X. Nah, kemudian yang F21 ini adalah proyeksinya ke arah sumbu Y, ini adalah proyeksinya ke arah sumbu X. Jadi kalau kita sudah dapatkan arahnya itu pada arah X dan Y, masing-masing terpisah X dan Y, jadi kita tinggal jumlah saja. Analisa vektor gaya pada muatan Q2 adalah F2. Ini F totalnya ya. Digunakan sistem koordinat kartesian untuk mengurai ketiga komponen vektor. F21, F23, dan F24. Menjadi dua arah pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini kata kuncinya kelihatannya di sini nih. Ya. Ini ya. Mengurai menjadi mengurai ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang menjadi kata kunci ya. Jadi kita harus uraikan. Bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y kalau 2 dimensi, tapi bisa ke X, Y, Z kalau 3 dimensi.
F21 terproyeksi menjadi F21 cosinus beta. Ya, ini seperti proyeksi saja seperti ini ya. F21 ke F21 cosinus beta berarti yang sumbu X ya. Karena sudutnya adalah ini, sudut betanya. Ya. Dan F21 sinus beta yang ke arah Y. Sedangkan F23 terproyeksi menjadi F23 cosinus alfa atau ke arah X. Dan F23 sinus alfa atau ke arah Y. Sementara arah F24 sudah ke kanan, jadi F24 sudah ke arah X. Kemudian ini aja ada trik lagi. Apakah kita harus meletakkan sumbu X dan Y itu benar-benar pada posisi X dan Y, Pak? Jadi ternyata kita meletakkan X dan Y ini sembarang. Ya, X dan Y itu sembarang. Jadi misalkan saja F24 itu tidak ke arah kanan tetapi kanan bawah sedikit ya, ke arah ke sini misalkan. Ya tentu saja kita bisa lebih nyaman itu meletakkannya tidak X-nya horizontal tetapi X-nya pada salah satu sumbu. Ya, ilustrasi X-nya pada salah satu sumbu. Karena apa? Karena kita akan menghemat perhitungan. Ya. Kita akan lebih menghemat perhitungan. Sekali lagi ya, jadi sumbu X-nya ini tidak mesti harus horizontal dan vertikal. Jadi ini biasanya ditanamkan ke kepala kita ya, kalau X itu horizontal, kalau Y itu vertikal. Itu belum tentu. Jadi karena di dalam kasus ini X-nya kita bisa atur sedemikian rupa. Oke, jadi gaya ke arah sumbu X kita dapatkan semacam ini, gaya ke arah sumbu Y kita dapatkan semacam ini. Oke ya, gaya totalnya adalah penjumlahan secara vektor dari keduanya. Ya karena ini vektornya tegak lurus ya, jadi tinggal akar dari jumlahan kuadrat saja. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Contoh analitik untuk interaksi 4 muatan dengan satu garis kerja ini jauh lebih simpel lagi ya. Jauh lebih simpel lagi karena kadang-kadang pertanyaan itu dimudahkan keempat muatan ya, keberapapun muatan itu terletak dalam satu garis ya, dalam satu garis kerja. Ini contohnya adalah Q1, Q2, Q3 dan Q4 terletak dalam satu garis kerja. Ya, dalam satu garis kerja. Saya baca dulu. Misalkan akan dihitung gaya interaksi pada muatan Q3 dan Q2. Pada kasus ini, semua komponen gaya interaksi segaris, sehingga digunakan rumus kosinus dengan sudut apit alfa sama dengan 0 derajat, dan alfa sama dengan 180 derajat untuk gaya yang berlawanan arah. Nah, jadi dengan demikian kalau berada dalam satu garis ya sama saja kita seperti mistar ukur itu ya, kalian mungkin dulu pernah di SMA atau di SMP itu ada pelajaran mistar ukur ya, maju atau mundur ya, maju itu positif, mundur negatif ya. Jadi ini sama. Jadi F23 itu arahnya berlawanan dengan F24. Jadi kalau penjumlahannya itu sama dengan pengurangannya malahan ya. Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Oke, jadi kita bisa simpulkan F yang terjadi pada Q2 itu adalah F23 dikurangi F21 tambah F24. Ini juga masih asumsi bahwasanya F23 itu dianggap positif ya. Yang ke arah kanan itu dianggap positif. Ini mestinya juga harus kita asumsikan karena kita tadi bebas meletakkan sumbu koordinat, bisa jadi saya meletakkan yang ke arah kanan itu negatif, tidak umum, tapi benar juga boleh ya, benar juga. Jadi yang negatif yang F23, yang ke kiri adalah yang positif. Jadi ini tandanya dibalik ya, F21 tambah F24 dikurangi F23. Jadi sekali lagi pernyataan semacam ini itu hanya benar jika kita asumsikan yang ke arah kanan ini, atau kita definisikan yang ke arah kanan adalah positif. Begitu ya. Jadi sebenarnya di fisika itu bebas, kita mau membuat seperti apa itu bebas. Tergantung
apa namanya, diketahuinya seperti apa. Tergantung apa namanya, definisi awalnya atau posisi awalnya atau ketentuan awalnya seperti apa. Oke ya, jadi kalau misalkan kita asumsikan sebelah kanan itu positif, ya tentu saja kita dapatkan persamaan semacam ini. Yang F3 juga ya, F3 juga tinggal dijumlahkan saja. Jadi F32 ini yang tandanya berbeda sendiri. Oke ya, F31, F34 itu positif, F32 itu negatif. Pikirkan untuk gaya interaksi pada muatan lainnya. Nah, misalkan tadi ditambah untuk Q1 di sini nih ya, Q1. Itu berarti Q1 akibat Q2 berarti ke arah kanan, Q1 akibat Q3 berarti ke arah kiri, Q1 akibat Q4 berarti ke arah kanan. Ya, sesimpel itu. Kayak akibat kalau lawan atau tandanya berbeda itu saling tarik menarik, kalau tandanya sama saling tolak menolak gitu saja. Demikian pula yang terjadi di Q4. Q4 akibat Q3 ya ke arahnya ke kiri, Q4 akibat Q2 arahnya ke kanan, Q4 akibat Q1 arahnya ke kiri. Ya, jadi kita sudah bisa menjawab, pikirkan untuk gaya interaksi pada muatan lainnya. Oke ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi analitik interaksi dalam dimensi ruang. Kita dapatkan kasus yang sama lagi di depan tadi. Itu langkah analisanya. Pada kasus ini, vektor gaya interaksi semakin kompleks arahnya. Ya, atau 7 komponen vektor gaya masing-masing F21 dan seterusnya sampai F27. Dan masing-masing berada dalam ruang XYZ. Ya, pada ruang XYZ. Nah, tentu saja cara mengerjakannya juga bisa digunakan cara yang tadi ya. Jadi kita proyeksikan ke dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. X, Y, Z ya. Kita proyeksikan masing-masing ke sumbu itu, kemudian kita jumlahkan sesuai dengan aturan ini tadi. Yang aturan satu garis kerja. Satu garis kerja X, satu garis kerja Y, satu garis kerja Z. Oke ya. Kalau ditunjukkan bentuk vektornya ya bisa penjumlahan vektor X tambah vektor Y tambah vektor Z. Yang X diberi tanda I topi, yang Y diberi tanda J topi, yang Z diberi tanda K topi. Gitu sudah boleh. Ya, intinya seperti itu ya cara mengerjakan untuk interaksi gaya listrik dari interaksi beberapa atau lebih dari dua muatan. Oke, jadi ini contoh analitik pada muatan Q6 yang di atas di sini tadi ya. Jadi secara sekilas saja Q6 akibat Q2 itu arahnya ke atas, Q6 akibat Q5 ke kanan, Q6 akibat Q1 itu ke kanan atas, akibat Q3 itu ke bawah arah 3, yang ini ke arah 4, ini arah 7, ini berlawanan arah dengan 8. Sesimpel itu. Ya, kalau kita gambarkan ya kira-kira semacam ini. Nah, jadi cara menampilkan dalam bentuk vektor bisa mencontoh yang di sini ya. Ya, ada I topi, ada J topi, ada K topi. Ya, ada I topi, J topi, K topi. Oke, jadi cara mengerjakannya semudah itu. Dia dianalisis tiap-tiap muatan akibat muatan yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi ini diminta oleh Pak Narto untuk berlatih ya. Untuk berlatih ya. Jadi untuk tiap-tiap arah satuan vektor tadi didapatkan semacam ini. Setelah masing-masing komponen vektor dinyatakan dalam notasi vektor, maka notasi vektor total interaksi pada Q2 dapat dituliskan dalam komponen arah IJK. Jadi seperti ini ya. Ini ada Fx arah I, ini arah J, ini arah K. Kalau besarnya ya penjumlahan vektor. Silahkan berlatih. Ini ada tulisannya silahkan berlatih. Oke, jadi dari sini kalian saya harapkan untuk membuka buku Halliday dan Resnick di bagian gaya ya, gaya listrik atau hukum Coulomb. Itu sudah banyak sekali contoh soalnya.
kalian bisa mencoba berlatih atau mengerjakan itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan soal-soal. Silahkan kalian coba sendiri di rumah ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi saya beri clue-nya saja. Nomor 1 ada 2 muatan titik Q1 50 milikolom dan Q2 adalah 100 milikolom dipisahkan pada jarak 10 cm. Tentukan catatan, ini ada catatan, biasanya seperti ini ya, biasanya dalam soal yang bagus itu konstanta itu dituliskan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, biasanya tidak perlu dihafal karena dituliskan, tetapi ya kadang-kadang itu membuat soalnya dianggap apal gitu ya, dianggap apal, jadi otomatis harus dihafalkan. Sketsa gaya interaksi yang terjadi pada sistem tersebut. Nanti ini ada 2 muatan. Ada muatan, ini saya coba orek-orek di atas ini ya. Nah, di atas ini ya, ini ada muatan 1, ini ada muatan 2. Tandanya sama ya, ini plus, ini juga plus juga. Ya, ini juga plus. Ya, terpisah dalam jarak 10 ya. Jadi jaraknya adalah 10. Ya, 10 cm. Sulit ini menulis pakai mouse ya. Oke. Gaya yang terjadi ya itu saja kita bisa sketsakan. Ini kalau ini namanya 1, ini 2. Ya, jadi F1 akibat 2 ya ke arah sana ya. Ini F1 akibat 2 ya. Yang F2 akibat 1 ke arah sini. Ya, sesimpel itu saja untuk mengerjakan yang nomor A ini. Nilai gaya interaksi pada masing-masing muatan ya kalian hitung saja. Jadi menggunakan persamaan tadi diketahui nilai K-nya sekian. Ya tinggal dihitung saja. Q1 dikalikan Q2 dibagi R atau 10 cm ini kuadrat. Ya, kemudian dikalikan K. Saya diajarin guru SMA adalah saya dulu ya, kalau mengerjakan soal fisika di SMA dulu ada yang tidak begitu pas menurut saya karena saya diminta oleh Pak Guru SMA saya dulu untuk menghafalkan rumus ya. Tapi itu mungkin memang cara yang terbagus untuk solusi di SMA pada saat itu. Jadi saya harapkan kalian mulai berubah ya, tidak menghafalkan rumus tetapi mengetahui logika di belakang rumus itu tadi. Terus kemudian yang kedua yang disampaikan Pak Guru SMA saya tadi adalah ingat satuannya. Terutama kalau kita diminta untuk menghitung dalam bentuk angka. Ya, dalam bentuk angka. Ya, di dalam fisika itu selain ada besarnya atau kuantitas dari suatu variabel, itu juga satuannya. Jadi hafal rumus, ingat satuan. Itu sampai sekarang saya masih ingat ya, itu sudah lama sekali ya. Udah 20 hampir 30 tahun ya, sudah lama sekali tapi masih ingat sampai sekarang nasihat dari guru fisika. Ingat satuan, kenapa? Karena ini penting sekali. Ini satuannya adalah sentimeter. Ini satuannya adalah meter. Ini satuannya adalah mili kolom. Ini satuannya adalah kolom. Nah, ini satuannya harus disamakan. Harus disamakan dulu. Ya. Entah yang ini kalian bawa ke sentimeter dan milikolom bisa. Entah yang ini kalian bawa ke meter, yang ini kalian bawa ke kolom bisa. Jadi ingat satuan ini benar sekali kalau menghitung angka-angka begini, kalau satuannya masih amburadul nanti akan salah semua. Oke ya. Kemudian yang C ini nilai satuan dasar muatan pada masing-masing muatan itu seperti yang dulu itu dikalikan suatu nilai pangkat 10 pangkat 18 begitu ya. Jadi banyaknya elektron di situ. Berapa kali muatan dasar. Oke ya, jadi kira-kira semacam itu cara mengerjakannya. Kemudian yang nomor 2 ini sama seperti nomor 1 sebenarnya. 3 muatan masing-masing Q1, 25, Q2 minus 10, dan Q3 20 plus ya, plus 20. Ini N ini nano. Nano itu di bawahnya mikro ya. Jadi mili, mikro, nano. Nano jadi 10 pangkat minus 9. 10 pangkat minus 9. Oke.
Terletak pada sepanjang sumbu X dengan jarak Q1, Q2 adalah 20 cm, sedang jarak Q1, Q3 adalah 40 cm. Nah, ini juga apa namanya soalnya tricky ya, tricky. Ini sebenarnya bisa ada beberapa jawaban ini ya, karena pertanyaannya semacam ini. Jarak Q1 dan Q2 adalah 20 cm. Jadi kalau saya buat garis semacam ini, kalau ini saya taruh Q1, jarak Q1 dan Q2 adalah 20 cm, maka Q2-nya itu bisa di sini, dan bisa di sini, ya. Q2 juga. Oh, ini kan ketentuannya asalkan jaraknya 20 cm, ya. 20 cm ini 20 cm juga. Mungkin maksud pembuat soalnya Q2-nya di sebelah kanan ini. Jadi ini kurang ya, mestinya jarak Q1 berada pada posisi sekian, Q2 pada posisi sekian, Q3 pada posisi sekian. Demikian pula yang Q3 ya. Q3 itu jarak Q1 Q3 40 cm, berarti Q3-nya itu bisa di sebelah kanan sana. Ini Q3. Bisa juga di sebelah kiri sini, Q3. Ya. Jadi ini bisa berbagai macam kemungkinan konstelasi Q ya. Jadi kalian pilih saja kalau pakainya ini dan ini. Ya nanti hasilnya beda kalau kalian pakai ini sama ini misalkan. Ya, ini sama ini. Ya bisa berkonstelasi macam-macam ya. Oke, jadi ini soalnya masih belum clear ya. Soalnya masih belum clear. Tapi kalian bisa punya imajinasi ya. Kalau ini kan soalnya tidak pilihan ya. Ini soalnya adalah soal essay. Itu berarti kalian harus punya imajinasi. Jadi misalkan, nah jadi kalau kalian di dalam fisika itu apa namanya ada kata-kata penting yang namanya andaikan ya. Andaikan itu penting. Biasanya di fisika itu kadang apa namanya sering sekali menggunakan andaikan atau anggap ya. Anggap ada suatu muatan. Nah, ini juga kalian bisa menganggap ya. Ini karena sini soalnya essay bukan pilihan. Kalau pilihan nggak ada jawabannya ini. Semua jawaban salah, semua jawaban benar itu bisa dipilih itu ya. Oke. Jadi apa namanya? Andaikan bisa kalian gunakan andaikan atau anggap. Boleh ya, boleh. Karena di dalam soal essay itu pengerjaannya adalah bagaimana kreativitas kalian dalam menyelesaikan soal. Kadang-kadang ada suatu variabel yang tidak diketahui tapi ikut masuk dalam perhitungan. Jadi kalian harus menuliskan andaikan. Andaikan besarnya, kalau di fisika itu besar dari suatu variabel itu tidak harus angka. Jadi besarnya adalah K, besarnya adalah Q, besarnya adalah R gitu biasa. Ya, itu bisa digabung dengan angka. Oke ya, sekali lagi ya. Jadi ini soal yang nomor 2 ini saya berikan clue-nya. Ini tricky sekali karena apa posisi Q1 dan Q2 ini bisa dua posisi, Q1 dan Q3 juga bisa dua posisi, jadi kombinasinya bisa didapatkan 3 atau 4 kombinasi ya. Kalau gambarnya belum terbuat itu belum bisa dihitung A dan B ini. Jadi gambarnya harus clear dulu seperti apa. Mungkin maksudnya seperti ini ya, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Jadi kalau yang berinteraksi ketiga muatan ini, yaitu gaya totalnya bisa kalian hitung. Muatan mana yang memiliki gaya terbesar dan kemana arah vektor gayanya. Ini bisa dihitung yang F yang 1 berapa, F2 berapa, F3 berapa. Ya, F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa. Oke ya, bisa dihitung. Karena kalau interaksi dari 3 itu nilainya juga tidak apa namanya, tidak sama, nilainya tidak sama, bisa berbeda-beda yang diterima oleh Q1, Q2 maupun Q3. Oke, kira-kira semacam itu ya untuk latihan soalnya. Ini silahkan dicoba dikerjakan untuk berlatih sendiri. Kalau nanti kalian ingin ini dijadikan sebagai kuis ya, nanti saya buatkan kotaknya untuk kalian menginput jawabannya. Tapi kalau hanya sebagai latihan saja ya silahkan dibuat latihan saja di rumah. Kalau kalian nanti bisa nulis di Classroom ya, Pak yang itu tadi tolong dibuatkan ruangnya, itu nanti saya buatkan ruang. Kalian bisa
masukkan ke situ sehingga bisa menambah nilai kuis ya, menambah nilai kuis. Walaupun tidak seberapa persenan nilai kuis, tapi paling tidak apa namanya akan menambah nilai kuis. Ini latihan soal yang ketiga. Hitung gaya yang dialami oleh masing-masing muatan pada sistem gambar 1 dan gambar 2 dengan sisi kubus 20 cm dan nilai muatan masing-masing yaitu 200 mikrokolom. Muatan merah ini coklat menurut saya ya, coklat adalah plus dan muatan biru adalah minus. Nilai tetapan elektrostatis ini dituliskan lagi 9 kali 10 pangkat 9. Oke ya, jadi ini problemnya semacam ini. Konstelasinya adalah berbentuk kubus dengan sisi 20 cm. Jadi yang muatan masing-masingnya itu 200 mikrokolom. Yang ini plus, yang ini min. Coba silahkan diutak-utak nanti ya, arahnya kemana dan coba dikerjakan. Outputnya ini yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh masing-masing muatan. Jadi gaya oleh muatan yang dialami 1, 2, dan 3. Nanti jawabannya dalam bentuk vektor saja. Untuk muatan 1 ini pada komponen X-nya itu sekian, I pada komponen Y-nya sekian, J pada komponen Z-nya sekian, K gitu. Gitu ya, jawabannya adalah 3 persamaan vektor untuk gaya di 1, di 2, dan di 3. Ini juga sama di 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini yang keempat ini juga sama kelihatannya. Sama dengan ini soalnya. Hanya konstelasinya saja berbeda. Nah, maksud dari latihan ini itu kalian supaya meng-create logiknya ya, meng-create logiknya dan lebih memfluentkan atau memfamiliarkan cara mengerjakan semacam ini. Oke ya, karena apapun itu kalau sering berlatih ya mestinya menjadi oke ya, menjadi semakin bisa. Kira-kira semacam ini yang bisa disampaikan untuk materi tambahan dari Pak Sunarta ini, kelihatan tidak terlalu banyak. Silakan untuk materi-materi yang tambahan bisa dibaca sendiri dari buku-buku yang ada, dari buku Haliday ya, dari buku Haliday Resnick gitu. Kalian bisa baca sendiri, yang bahasa Indonesia juga sudah cukup banyak, jadi silahkan bisa dicari-cari sendiri. Begitu dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan untuk gaya ini? Untuk materi yang minggu pertama ini memang kelihatannya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu banyak ya. Untuk yang minggu kedua yang banyak sekali karena kita akan di situ akan ada medan listrik, akan ada flux dan ada hukum Gauss. Loh, ini banyak sekali ini. Kalian sudah lihat slide-nya ya, ada sekitar 52 slide. Juga sudah ada videonya, saya juga sudah membuat video itu dalam dua segmen ya, dipercepat. Itu belum selesai ya, dalam 2 segmen itu waktunya juga belum, slide-nya juga belum terbaca semua, tapi sudah hampir habis. Nah, silahkan kalian bisa belajar dari situ. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kuliah ini saya cukupkan sampai di sini. Materinya sederhana ya, hanya hukum kolom saja. Sama tadi beberapa, saya sudah memunculkan di kuis beberapa hal yang tidak saya sampaikan di kuliah kemarin yang berkaitan dengan gelas. Ya, ada gelas, ada wool, karena diawali biasanya dengan material itu, tapi sama Pak Narto tidak dibuat slide-nya. Jadi silahkan dibaca sendiri di Haliday Resnick, itu ada sedikit di depan itu ya yang terkait dengan apa namanya gelas. Kemudian ada juga yang atau dengan material elektrik statik ya, material listrik statik. Kemudian juga ada tambahan yang belum dijelaskan di dalam slide-nya Pak Narto, ini adalah alat yang namanya elektro apa ya, sayap elektrostatik gitu ya, yang ada kepalanya sama ada sayapnya itu ya. Itu kalian bisa baca di Haliday secara lengkap. Silahkan dibaca sendiri untuk tambahan perkuliahan di
minggu pertama ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari Senin. Oke, selamat pagi, selamat siap-siap untuk ngikutin kuliah selanjutnya. Mestinya nanti jam setengah setengah 10 ya, jam setengah 10 ada kuliah lagi. Sekarang hampir jam 9 atau 8.45. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.